Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raud Lorida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, 22 Juli kemarin, Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan Hari Bakti Adiaksa atau HUT Kejaksaan yang ke-64 tahun. Dengan mengusung tema akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas, ada banyak sekali harapan yang diberikan untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Selaku lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, masyarakat berharap bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi penegak hukum yang adil dan juga bertanggung jawab. Lalu, seiring dengan harapan yang ada, apakah Kejaksaan Republik Indonesia sudah bekerja secara optimal? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Bapak Ferry Fatur Rahman, SHMH PhD, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Untirta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak Rida. Alhamdulillah, sehat. Dan tentunya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak ya, untuk kita ngobrol di studio Sultan TV nih ya pemirsa, membahas tema terkait dengan akselerasi kejaksaan menuju Indonesia Emas. Baik Pak, supaya efektif nih Pak. Ya. Waktunya, dan juga ini sebenarnya banyak pertanyaan, mumpung ada Pak Dekan nih di sini ya. Jadi kita maksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, jadi Pak, berkaitan dengan HUT dari Kejaksaan Republik Indonesia nih Pak ya, dengan tadi mengusung tema akselerasi kejaksaan dan menegakkan hukum yang memang modern menuju Indonesia Emas. Menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak harusnya akselerasi kejaksaan itu? Ya. Terima kasih Mbak Rida. Jadi yang pertama saya ucapkan juga selamat ulang tahun bagi keluarga Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-64 gitu ya, yang jatuh pada 22 Juli ya. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa memang kita Indonesia ini sedang akan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, apa makna Indonesia Emas itu yang harus dipahami sebelum kita membreakdown ke bidang-bidang masing-masingnya termasuk kejaksaan nanti gitu. Jadi Indonesia Emas 2045 itu maknanya kita sudah 100 tahun merdeka. Nah, dan negara ini sudah menyiapkan men-set di tahun tersebut Indonesia akan menjadi negara maju. Strateginya sudah disusun oleh Bappenas, diturunkan ke Bapeda-Bapeda di provinsi, bahkan saya pernah ikut sebuah forum di mana ada Mendagri waktu itu menjabarkan targetnya. Jadi di tahun tersebut kita akan menjadi negara maju keempat sedunia gitu. Nah, ada alternatifnya, jadi bisa ke berapa, tetapi target kita keempat. Dan ini bisa dituju dan saya optimis bisa menjadi negara maju karena ada indikator negara maju itu ya, yang ini harus ditopang oleh berbagai bidang, salah satunya penegakan hukum gitu ya. Misalnya indikator negara maju itu pendapatan per kapitanya itu harus 11.905 US dollar. Itu artinya sekitar per tahun. Itu artinya sekitar 130 juta, 140 juta tergantung kursnya gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu tentu kaitannya memang tugas negara untuk mensejahterakan bangsa, dan ini ada hubungannya dengan kejaksaan begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan kejaksaan. Jadi kejaksaan ini dia punya fungsi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan fungsi penuntutan. Dalam asasnya disebut dominis litis tuh. Jadi lembaga yang punya khusus kewenangan untuk melakukan penuntutan itu ya kejaksaan. Bahkan di KPK pun ya jaksanya jaksa penuntut umum dari kejaksaan awalnya begitu. Nah, tapi konteksnya yaitu ranah kejaksaan untuk bisa melakukan penuntutan. Nah, ada data yang menarik karena begini, dalam konteks kejaksaan kejaksaan ini punya tugas untuk melakukan penuntutan dalam konteks banyak hal penegakan hukum, salah satunya korupsi. Nah, korupsi ini
ini menjadi satu persoalan yang bisa menghambat kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Ya, betul Pak. Misalnya kerugian negara yang terjadi di Indonesia itu kalau bisa didistribusikan dengan lebih baik pada masyarakat, pada bangsa Indonesia, itu akan bisa mensejahterakan masyarakat dan menuju Indonesia emas itu sendiri. Jadi jaksa punya peran sentral dalam mengawal Indonesia emas menuju Indonesia yang menjadi negara maju di tahun 2045 tersebut. Dan saya kebetulan sekitar 3 tahunan di luar, dan memang di luar itu ada problem dalam hal banyak hal. Salah satunya demografi, penduduknya menyusut sekarang, banyak menyusut, dan salah satu kenapa Indonesia bisa menjadi negara maju karena punya SDM yang melimpah nanti di tahun tersebut. Ya, Pak, ya. Betul. Nah, oleh karena itu kejaksaan punya tugas untuk mengawal Indonesia menuju Indonesia emas 2045 dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia untuk supaya dana Indonesia, anggaran dan sebagainya tidak banyak dikorupsi begitu. Nah, untuk itu syaratnya kejaksaannya harus bagus. Gitu. Kita nggak bisa menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, kira-kira begitu. Nanti tambah kotor begitu. Nah, untuk itulah kejaksaan perlu mempersiapkan diri, membenahi diri terus-menerus, termasuk tugas kami, tugas saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu punya kewajiban menghasilkan SDM-SDM di bidang hukum yang nanti akan mengisi pos-pos di berbagai lini, salah satunya di kejaksaan. Karena saya teringat pesan guru saya itu dalam sebuah buku, Profesor Cipto Raharjo. Beliau bilang bahwa keterpurukan hukum di Indonesia itu adalah juga tanggung jawab dari pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Karena dia menghasilkan sarjana hukum. Jadi kalau ada penegakan hukum yang kurang baik, itu juga sebetulnya cerminan dan tanggung jawab dari pendidikan tinggi hukum. Jadi saling berkorelasi ya Pak ya. Tadi sebagai dosen ataupun sebagai dekan Fakultas Hukum ya Pak, itu juga mempunyai tugas salah satunya untuk dapat menghasilkan tadi ya generasi-generasi yang memang tadi paham hukum yang nanti di masa depan akan mengisi posisi-posisi salah satunya di penegakan hukum di kejaksaan. Nah, berkaitan dengan kita ya Pak, mimpi masyarakat Indonesia untuk menjadi negara yang Indonesia emas gitu ya Pak. Lalu tadi salah satunya juga Bapak menyampaikan bahwa langkah-langkahnya kita bisa melalui hukum. Nah, sebenarnya Pak, kontribusi kejaksaan dalam membangun sistem hukum yang lebih baik itu harusnya seperti apa sih Pak? Nah, ini menarik ini. Bicara sistem hukum, itu tidak terlepas dari 3 hal. Gitu. Apa tuh Pak? Sistem hukum itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah substansi hukum. Substansi hukum itu merujuk pada peraturan-peraturan hukum, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah struktur hukumnya, kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum ini apa? Struktur hukum ini ya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, KPK, Komisi Yudisial, itu adalah struktur hukum. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum ini adalah pemahaman-pemahaman hukum, harapan hukum yang ada pada instansi, secara internal ada pada instansi penegak hukum, secara eksternal ada pada masyarakat. Gitu. Nah, jadi budaya hukum ini bisa dibagi 2. Ada budaya hukum internal, ada budaya hukum eksternal. Saya ambilkan contoh, misalnya kalau terjadi kekacauan dalam penegakan hukum, misalnya pernah ada dalam satu waktu ada begal motor yang ditangkap massa dibakar di salah satu provinsi di Indonesia. Padahal instansi penegak hukum itu cuma berjarak 1 kilometer kurang dari tempat lokasi itu. Nah, ini berarti ada problem di budaya hukum eksternal, budaya hukum masyarakat, yang juga harus menjadi perhatian dari budaya hukum internal. Kenapa warga lebih cenderung menghakimi, melakukan eigenrichting dalam bahasa hukumnya, menghakimi sendiri, ketimbang menyerahkan pada institusi penegak hukum? Nah, itu jadi tanda tanya besar. Iya, betul. Bisa jadi hipotesisnya salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap kelembagaan penegak hukum. Gitu. Nah, karena kalau kita sudah percaya, kita serahkan saja. Gitu. Nah, dalam konteks itulah budaya hukum internal yang ada dalam kelembagaan penegak hukum, khusus dalam hal ini kejaksaan,
itu harus terus dibenahi. Oke. Sehingga orang menjadi percaya pada kelembagaan kita, kelembagaan penegakan hukum itu gitu. Nah, dalam konteks itulah yang harus dibenahi. Tentu ini seiring berjalan ya, peraturan perundang-undangan harus terus disempurnakan, kemudian kelembagaan juga harus terus dievaluasi. Ya. Kemudian budaya yang terpenting itu, budayanya itu internal harus dibenahi gitu. Dan eksternal ya Pak, itu mengedukasi masyarakat juga nih. Betul, ya. Jadi memang tadi terkait dengan bagaimana untuk menegakkan hukum di Indonesia yang baik, itu berkaitan dengan 3 sistem tadi ya Pak. Ya. Yang alangkah lebih baik itu bisa diindahkan ataupun tadi bisa dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Nah Pak, kita akan beri sejenak. Ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.